terkait dengan Perma nomor 5 tahun 2019 tadi Bang Indra ya. Itu sebetulnya bisa menjadi guidance ya. Pedoman bagi hakim PA maupun PN ketika memeriksa dan mengambil putusan atas permohonan dispensasi kawin ini. Jadi dia dikasih ini ya, dikasih petunjuk ya. Betul. Karena kalau misalkan tidak, bingung nanti hakim nih. Ini maksudnya apa ya? Sangat mendesak itu keadaan yang nggak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus langsung perkawinan. Sedangkan tadi saya diskusi bahwa sebetulnya ada opsi-opsi lain, tapi mungkin ekstrim. Kan nggak akan mungkin juga itu menjadi pilihan. Kan hakim itu juga harus berani nih ngambil putusan untuk bisa bagaimana memperhatikan aspek-aspek lain selain yang sifatnya opsi lain tadi, gitu ya. Nah, kalau di Perma saya lihat di pasal 2-nya bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin itu setidaknya ada 10 asas atau prinsip yang menjadi patokan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Artinya anak menjadi pertimbangan pertama dan utama ya. Ketika ada anak usia 13 tahun dan 15 tahun sudah sering berhubungan seksual gitu ya. Dan ketika misalkan mengajukan dispensasi nikah atau kawin ini, harusnya hakim melihat bagaimana kepentingan terbaik untuk si anak. Apakah tetap dinikahkan atau tidak? Berarti ada kemungkinan bahwa kalau dia dinikahkan malah justru baik. Jadi baik, gitu kan? Nah itu berarti hakim harus menilai kasus per kasus karena beda. Anak harus dipanggil kan? Diperiksa juga. Gitu kondisi anak ini sama anak di tempat lain mungkin beda, ya kan? Karena gini, ada juga pertimbangan yang kemudian menolak alasannya karena akan menghambat tumbuh kembang anak. Anak ini masih usia 13, masih usia 15 tahun. Kalau dinikahkan, dikhawatirkan menghambat tumbuh kembang anak. Karena tadinya mungkin masih masa-masa bermain, jadi masa penuh tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, gitu ya. Tapi ya whatever lah, artinya hakim perlu menilai dan juga menggali tadi ya, menggali faktanya seperti apa buat si anak ini. Nah, yang kedua adalah prinsip atau asas hak hidup dan tumbuh kembang anak. Nah, tadi sudah sempat kita bahas juga gitu ya, hak hidup dan tumbuh kembang anak. Artinya hak hidup di sini mengacu kepada tumbuh kembang anak. Artinya anak yang mau nikah nih. Bisa nggak ditafsirkan juga anak yang akan dilahirkan kalau misalkan mereka sudah hamil? Karena saya melihat bahwa juga ada beberapa kasus ya, persetujuan dispensasi kawin itu terhadap mereka yang sudah hamil pada saat pengajuan permohonan. Nah,